Salam Kamehameha semuanya. Di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Dragon Ball di part yang kelima, dimana di part kali ini kita akan dapatkan Goku yang berlatih dengan Muten Roshi, dimana Goku akan bertemu dengan teman baru. Siapakah teman baru tersebut? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Part kali ini dibuka dengan kita akan dapatkan Goku yang sedang menaiki awan Kinton, dimana Goku kembali ke rumahnya untuk menyiapkan beberapa barang saat dia akan segera pergi ke tempat Muten Roshi, dimana setelah Goku menyiapkan barang-barangnya, dia pun menjadi lapar dan dia pun segera bergegas untuk pergi ke tempat Muten Roshi. Sementara itu di sisi lain kita pun akan diperlihatkan Bulma dan juga yang lainnya yang mengalami insiden di sebuah hutan, dimana dalam insiden tersebut pesawat mereka pun jatuh di hutan tersebut dan menjadi terbakar. Namun beruntungnya mereka berhasil selamat dari tragedi tersebut, dimana Yamcha dan juga yang lainnya segera meninggalkan hutan tersebut dengan cara berlari akibat hutan tersebut yang sangat mengerikan. Sementara itu di sisi lain kita pun akan dibelakang seorang bocah yang sedang berlari dengan sangat cepat. Setelah itu bocah tersebut segera menebang sebuah pohon dengan tendangan yang dia gunakan, dimana kalau kalian adalah penggemar cerita Dragon Ball maka kalian sudah pasti mengenal bocah tersebut, yaitu bocah tersebut bernama Krillin. Sementara itu di sisi lain kita pun akan dituakan Goku yang sedang menaiki awan Kinton untuk pergi ke tempat Muten Roshi, dimana kelihatannya Goku sangat menikmati perjalanannya untuk pergi ke tempat Muten Roshi. Singkat cerita Goku pun telah sampai di tempat Muten Roshi, dimana Goku segera memasuki rumah Muten Roshi dan ternyata Muten Roshi sedang menonton sebuah acara senam di TV, dimana Goku bilang kepada kakek Muten Roshi kalau dirinya lapar. Kakek Muten Roshi pun segera minta Goku untuk pergi ke dapur karena makanan ada di dapur. Setelah itu Goku pun segera pergi ke dapur dan membuka kulkas milik kakek Muten Roshi, dan terlihat kalau di dalam kulkas terlihat kalau ada banyak sekali makanan. Goku pun segera menghabiskan makanan yang ada di dalam kulkas. Sementara itu di sisi lain kakek Muten Roshi yang setelah selesai menonton acara TV, dia pun segera mematikannya dan pergi ke dapur untuk mengecek keadaan Goku. Setelah kakek Muten Roshi sampai ke dapur, dia pun menjadi kaget karena Goku telah menghabiskan seluruh persediaannya yang ada di dalam kulkas. Goku pun segera bilang kepada kakek Muten Roshi kalau dirinya datang ke tempat tersebut untuk menagih janji dari kakek Muten Roshi yang akan melatihnya, dimana kakek Muten Roshi segera bertanya kepada Goku di manakah gadis cantik yang pernah kesini, dimana Goku mengatakan kalau dia telah pulang ke kota. Sementara itu di sisi lain kita pun akan dibiarkan Yamcha dan juga yang lainnya yang sedang menyusuri gurun pasir yang sangat tandus, dan di tempat tersebut kelihatannya kalau udaranya sangat panas yang membuat mereka menjadi kelelahan. Sementara itu di sisi lain kita pun akan dibawakan Krillin yang sedang berlari di padang pasir tersebut dengan sangat cepat, dimana kakek Muten Roshi meminta kepada Goku untuk membawakannya seorang gadis cantik, dimana setelah Goku mendapatkan gadis cantik tersebut maka dirinya akan melatih Goku, dimana Goku pun segera langsung gaskan pergi ke kota untuk mendapatkan gadis yang diinginkan oleh kakek Muten Roshi. Setelah Goku pergi terlihat kalau kakek Muten Roshi segera bersiap-siap memakai bagian rapi dan juga mewangikan dirinya saat dia tadi bertemu dengan wanita cantik tersebut. Tak lama setelah itu Goku pun telah sampai di rumah Muten Roshi. Dengan senangnya kakek Muten Roshi segera keluar dari rumahnya, namun ekspektasi tidak sesuai realita. Malahan Goku membawa seorang wanita yang memiliki badan sangat besar yang membuat kakek Muten Roshi menjadi ketar-ketir, dimana kakek Muten Roshi memberi pelajaran kepada Goku untuk membedakan wanita yang cantik dan juga wanita yang tidak cantik. Namun hal tersebut membuat Goku menjadi bingung dan tidak paham-paham. Namun kakek Muten Roshi menganggap kalau Goku sudah paham saja, dan setelah itu Goku pun segera pergi lagi ke kota untuk mencari wanita cantik lagi. Singkat cerita Goku pun telah kembali dari kota, dimana dia pun membawakan seorang wanita cantik yang telah diinginkan oleh kakek Muten Roshi, dimana hal tersebut membuat kakek Muten Roshi menjadi senang, dan kali ini ekspektasi sudah sesuai dengan realita. Namun saat kakek Muten Roshi melihat wanita tersebut, ternyata wanita tersebut adalah Putri Durung yang membuat kakek Muten Roshi cukup terkejut, dimana kakek Muten Roshi meminta kepada wanita tersebut kalau dirinya ingin memegang dada dari wanita itu. Namun tiba-tiba wanita tersebut langsung memberikan pukulan kepada kakek Muten Roshi dan segera kembali ke laut dan meninggalkan kakek Muten Roshi dan juga Goku.
Setelah itu kita pun akan di belakang Krillin yang sudah mulai mendekati rumah dari kakek Muten Roshi. Setelah mulai mendekati kakek Muten Roshi, Krillin pun segera berhenti mendayung dan segera melompat dari perahunya untuk menuju ke tempat kakek Muten Roshi. Namun karena pendaratan yang kurang sempurna membuat kepala dari Krillin langsung menancap ke tanah. Goku pun segera membantu Krillin untuk segera keluar dari tanah tersebut. Setelah itu Krillin pun segera memperkenalkan namanya dan juga asalnya. Setelah itu Krillin pun bilang kalau dirinya ingin berlatih dengan kakek Muten Roshi. Awalnya kakek Muten Roshi menolak untuk menerima Krillin, namun setelah Krillin membawakan beberapa majalah wanita kepada kakek Muten Roshi, akhirnya kakek Muten Roshi menerima Krillin menjadi muridnya. Namun sebelum memulai latihan mereka, kakak Muten Roshi segera meminta kepada Goku dan juga yang lainnya untuk mendapatkan seorang wanita cantik, di mana mereka pun segera berangkat menuju ke sebuah tempat untuk mencari seorang wanita cantik. Setelah itu Shin pun berpindah ke sebuah bar, di mana di bar tersebut ada beberapa poster seorang buronan, di mana ada buronan wanita yang berambut pirang dan ternyata wanita tersebut adalah buronan dengan harga yang paling mahal. Dan ternyata di dalam bar tersebut ada seseorang yang akan segera memburu wanita tersebut, di mana dia bertanya kepada pemilik bar apakah wanita itu akan segera datang kemari. Pemilik bar tersebut menjawab kalau dia memang akan datang kemari. Tak lama setelah itu datang seorang wanita yang memiliki rambut berwarna biru. Tak lama setelah itu wanita yang memiliki rambut biru tersebut segera memasuki bar, di mana dia segera meminta sebuah minuman kepada pemilik bar, di mana wanita itu memesan sebuah es jeruk. Tak lama setelah itu pesanannya pun datang, namun tiba-tiba dari luar bar tersebut ada angin yang bertiup masuk ke dalam bar yang membuat si wanita menjadi bersin. Namun ternyata setelah wanita tersebut bersin, dia pun berubah menjadi seorang yang telah ada di poster buronan, yang membuat semua orang menjadi kaget. Setelah itu wanita tersebut langsung menembakkan senjatanya dan terjadilah baku tembak di bar tersebut. Setelah itu kita pun akan dibelakang si wanita yang datang ke tengah-tengah rel, di mana dia pun membawa sebuah bazooka. Setelah itu wanita tersebut segera menembakkan bazookannya ke kereta yang sedang melintas, di mana akibat tembakan bazooka dari si wanita membuat kereta tersebut menjadi oleng dan keluar dari jalur. Setelah itu si wanita segera masuk ke dalam salah satu gerbong dan mengambil barang yang ada di dalam gerbong tersebut, di mana masinis yang melihat kejadian tersebut dia pun segera menelpon polisi, dan kita pun akan diberitahu kalau nama dari wanita buronan tersebut bernama Lunch. Setelah itu kita pun akan di belakang Lunch yang melarikan diri dari tempat tersebut. Secara bersamaan terlihat Goku pun melintas di atas Lunch, di mana terlihat kalau Goku sedang mencari wanita cantik yang telah diminta oleh kakek Muten Roshi, dan dia pun sedang bersama dengan Krillin. Setelah itu kita pun akan di belakang Lunch yang sedang mengendarai motornya dengan sangat cepat, dan ternyata dia sedang dikejar oleh beberapa polisi. Di saat baku tembak antara Lunch dengan para polisi, terlihat kalau Lunch pun bersin akibat helai rambutnya yang melintas di hidungnya dan membuat Lunch kembali seperti semula. Sementara itu kita pun akan di belakang Goku dan juga Krillin yang sedang melintas di atas mereka, di mana Goku dan juga Krillin melihat Lunch yang sedang dikepung oleh beberapa polisi tersebut. Goku pun segera turun ke tempat tersebut dan langsung menghajar para polisi itu. Setelah menyelamatkan Lunch yang telah kembali ke mode cupunya, mereka pun segera membawa Lunch untuk pergi ke tempat kakek kura-kura. Singkat cerita, Goku dan juga yang lainnya telah sampai ke tempat Muten Roshi, di mana Goku segera turun dan memanggil kakek Muten Roshi, namun tidak ada jawaban. Krillin pun mengatakan kepada Goku mungkin kakek Muten Roshi sedang berada di toilet. Goku pun segera masuk ke dalam rumah Muten Roshi dan akan segera menuju ke toilet dan memberitahu kakek Muten Roshi kalau dirinya telah mendapatkan wanita cantik yang diinginkan oleh kakek. Singkat cerita, Goku pun telah sampai ke toilet dan segera memberitahu kakek Muten Roshi kalau dia telah membawakan wanita cantik yang diminta oleh kakek Muten Roshi. Mendengar hal tersebut, kakek Muten Roshi segera menyelesaikan masalahnya di toilet dan segera keluar dari toilet dan menuju keluar untuk melihat wanita cantik yang telah dibawa oleh Goku. Dimana saat kakek Muten Roshi melihat wanita tersebut membuatnya menjadi kaget dan segera menghampiri wanita itu. Setelah kakek Muten Roshi menghampiri wanita tersebut, mereka pun segera berbincang-bincang. Setelah mereka selesai mengobrol, tiba-tiba kakek Muten Roshi memberikan sebuah pakaian untuk latihan.
Setelah itu terlihat kalau lunch pun bersin yang membuatnya berubah menjadi sifat yang satunya, dan setelah itu dia pun mengeluarkan sebuah senapan dan menembaki Goku dan juga yang lainnya. Seketika setelah itu lunch pun bersinar kembali dan berubah menjadi dirinya yang cupu. Setelah itu Goku dan juga yang lainnya pun akan segera menuju ke sebuah pulau untuk latihan, di mana kakek kura-kura segera mengubah rumahnya menjadi sebuah kapsul, dan mereka pun akan segera pergi ke pulau tersebut menggunakan sebuah kapal bot. Dan setelah itu mereka pun segera berangkat, di mana di tengah perjalanan kakek kura-kura meminta kepada Lunch untuk jangan bersin selama perjalanan karena hal tersebut akan membuatnya menjadi repot. Singkat cerita, mereka pun telah sampai ke tempat tersebut, namun terlihat kalau Goku tidak ada di tempat tersebut, di mana kakek kura-kura bilang kalau Goku sekarang sedang mengelilingi pulau tersebut karena dia penasaran dengan pulau yang baru mereka kunjungi. Benar saja, kita pun akan di belakang Goku yang sedang mengelilingi pulau tersebut, dan terlihat kalau ada beberapa rumah di pulau itu, di mana Goku sangat menikmati perjalanannya mengelilingi pulau itu. Di mana setelah Goku puas mengelilingi pulau tersebut, dia pun segera kembali ke tempat kakek Muten Roshi untuk segera menjalani latihan. Sesampainya di tempat kakek Muten Roshi, Goku pun diminta turun oleh kakek Muten Roshi karena latihannya akan segera dimulai. Setelah itu terlihat kalau Krillin dan juga Goku sudah bersiap-siap untuk menjalani latihan yang akan diberikan oleh kakek Muten Roshi. Sementara itu Lunch pun masuk ke dalam rumah kakek Muten Roshi karena dia bilang kalau dirinya akan menyiapkan makan malam. Di mana latihan pertama yang akan kakek Muten Roshi berikan kepada Krillin dan juga Goku adalah lari 100 meter, di mana mereka akan berlari dan akan dihitung oleh kakek Muten Roshi berapa cepat mereka berlari. Dan pertama yang akan mencoba lari cepat tersebut adalah Krillin. Krillin pun segera menempatkan dirinya di start. Setelah kakek Muten Roshi menyatakan kalau pelarian dimulai, Krillin pun segera berlari menuju ke tempat kakek Muten Roshi. Setelah Krillin sampai di tempat kakek Muten Roshi, kakek Muten Roshi segera menyatakan kalau kecepatan dari lari Krillin adalah 10,4 detik, dan hal tersebut telah membuat Krillin menjadi sombong. Setelah itu Goku pun segera bersiap-siap untuk berlari, di mana setelah Goku berlari dia pun menuju ke tempat kakek Muten Roshi, dan kakek Muten Roshi menyatakan kalau kecepatan dari Goku adalah 11 detik, di mana hal tersebut membuat Krillin menjadi angkuh. Tiba-tiba Goku datang menghampiri kakek Muten Roshi dan bilang kalau sepatunya sudah rusak, dan meminta kepada kakek Muten Roshi untuk mengizinkan dirinya mengganti sepatu. Setelah Goku mengganti sepatunya, dia pun akan memulai lari kembali untuk mengulangi larinya, di mana setelah Goku mengganti sepatunya dan berlari, ternyata kecepatan asli dari Goku adalah 8,5 detik dan jauh lebih cepat dibandingkan Krillin, dan hal tersebut membuat Krillin menjadi terkejut. Setelah itu kakek kura-kura pun meminta kepada Krillin untuk mengukur kecepatannya berlari, di mana kakek kura-kura segera bersiap-siap untuk melakukan lari cepat. Setelah itu terlihat kalau kakek Muten Roshi dengan sekejap mata mampu berlari ke tempat Goku dan juga Krillin, dan ternyata kecepatan dari kakek kura-kura hanyalah 5,6 detik. Singkat cerita, sore hari pun tiba, di mana sebelum mereka makan malam maka kakek Muten Roshi akan menguji kemampuan dari Goku dan juga Krillin, di mana kakek Muten Roshi segera menyiapkan sebuah batu dan menulis tulisannya di batu tersebut. Setelah itu kakek Muten Roshi segera melemparkan batu tersebut ke arah jurang, yang di bawah jurang tersebut ada sebuah hutan, di mana kakek Muten Roshi meminta kepada Goku dan juga Krillin untuk mengambil batu tersebut dan membawanya kembali kepadanya dalam waktu 30 menit. Di mana Goku dengan secepat kilat dia pun langsung meluncur dan menjatuhkan dirinya ke dalam jurang tersebut dan langsung mencari batu yang telah dilemparkan oleh kakek Muten Roshi. Sementara itu kelihatannya Krillin tidak berani untuk turun ke hutan tersebut. Namun dengan liciknya Krillin pun mengambil salah satu batu yang ada di tempat tersebut, dan dia pun pergi ke salah satu rumah milik penduduk yang ada di pulau itu, di mana Krillin meminta spidol kepada penduduk tersebut. Setelah meminjam spidol tersebut, Krillin pun segera menuliskan tulisan yang telah ditulis oleh kakek Muten Roshi di batu tersebut. Singkat cerita, Krillin pun telah kembali ke rumah kakek Muten Roshi dengan membawa batu yang telah ia tulis sendiri, di mana kakek Muten Roshi setelah melihat tulisan tersebut dia pun merasa marah kepada Krillin karena Krillin tidak menemukan batu yang ia tulis. Setelah itu Krillin pun segera meninggalkan kakek Muten Roshi dan menyusul Goku.
Sementara itu di sisi lain kita pun akan diperlihatkan Goku yang telah mendapatkan batu yang dilemparkan oleh kakek Muten Roshi. Krillin yang melihat kalau Goku telah mendapatkan batu tersebut, dia pun mengecoh Goku dan mengambil batu yang telah ditemukan oleh Goku, dimana Goku berusaha mengejar Krillin, namun Krillin berhasil menjebak Goku yang membuat Goku tertinggal jauh dari Krillin, dimana akhirnya Krillin pun sampai ke rumah kakek Muten Roshi dan memberikan batu tersebut kepada kakek Muten Roshi, dan akhirnya Krillin pun mendapatkan jatah makan malam, sementara Goku tidak bisa mendapatkan jatah makan malam akibat dia tidak mendapatkan batu tersebut. Dimana kakek Muten Roshi bertanya kepada Lunch apakah yang telah Lunch masak, dimana Lunch menjawab kalau dirinya telah memasak ikan kuku. Mendengar hal tersebut, kakek Muten Roshi dan juga Krillin menjadi kaget dan tiba-tiba perut mereka menjadi sakit. Singkat cerita, pagi hari pun tiba, dimana kita akan diperlihatkan Goku yang keluar dari rumah kakek Muten Roshi dengan sangat semangat untuk menjalani latihan yang selanjutnya. Namun terlihat kalau kakek Muten Roshi bilang kepada Goku kalau latihan untuk hari ini libur terlebih dahulu karena sekarang perutnya sedang sakit. Dan alur cerita Dragon Ball 45 pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan alur cerita Dragon Ball 45? Tonton saja kelanjutannya di channel Hikam 017 dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya.